Adi adalah seorang anak yang berusia 3 bulan. Ia sangat senang bermain dengan kedua orang tuanya. Hingga suatu hari ketika ibunya sedang bermain dengan Adi dan memberikan mainan kepadanya, benda-benda tersebut selalu terjatuh dari genggaman Adi. Mainan yang diberikan selalu tidak dapat ia raih. Ibu Adi yang melihat kejadian tersebut hanya tertawa dan menganggap bahwa hal itu merupakan hal yang sepele. Ibu Adi beranggapan bahwa semakin bertambahnya usia anak, Adi akan mampu meraih dan memegang benda. Saat Adi mulai menginjak usia 5 bulan, Ibu Adi mulai curiga mengapa Adi tak mampu meraih mainan yang sering ia berikan. Ibu Adi pun mulai menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Adi tentang perkembangan sang anak. Yah, anak kita kok belum bisa memegang benda ya? Ibu khawatir deh sama perkembangannya. Iya ya Bu, ya sudah, coba kita cari tahu lebih lanjut ya. Segera mereka mencari informasi sebanyak mungkin mengenai kondisi anaknya. Dari berbagai informasi yang didapatkan, banyak yang menyarankan agar Adi dibawa ke fisioterapis dengan tujuan mendapatkan penanganan yang sesuai mengenai perkembangan Adi ke depannya. Oh iya Ibu, bagaimana kalau Adi kita bawa ke fisioterapi aja? Ayah baca di internet kalau banyak yang menyarankan agar Adi dibawa ke fisioterapi. Ya sudah, Ibu siap-siap dulu, nanti kita ke fisioterapi ya. Sesampainya di fisioterapi, kedua orang tua Adi menceritakan keadaan Adi yang sebenarnya, yaitu mengenai permasalahan anaknya. Begini Bu, anak saya berusia 5 bulan, belum bisa memegang dan meraih benda. Apa ada yang salah dengan perkembangan anak saya? Fisioterapis tersebut mulai menganalisa hal apa yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Adi belum bisa memegang dan meraih benda pada usianya sekarang. Dari hasil analisa saya, ada beberapa alasan mengapa Adi belum bisa meraih dan memegang benda. Yang pertama, karena faktor nature dan nurture. Faktor nature yaitu akibat adanya gangguan koordinasi otot atau bisa jadi karena adanya kondisi genetik. Faktor nurture akibat orang tua yang terlalu cuek atau terlalu sering melarang Adi untuk bermain dan sering membiarkan Adi berada di ranjangnya. Anak usia 0-2 tahun adalah masa di mana mereka belajar untuk membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensorik seperti melihat, mendengar, dan tindakan motorik fisik lainnya. Hal ini disebut juga sebagai sensory motor stage. Maka dari itu, biarkan Adi mengeksplor sekitarnya melalui sentuhan. Untuk Bapak dan Ibu, jangan terlalu overprotective, cukup perhatikan saja dari jauh. Setelah memberikan penjelasan singkat, fisioterapis pun mulai melakukan pendekatan secara perlahan. Dimulai dengan berusaha melakukan interaksi yang kecil agar Adi dapat tertarik dan tidak merasakan tekanan yang menyebabkan Adi menjadi takut bahkan menangis. Hal ini dikarenakan hingga anak berusia 18 bulan, anak sedang berada pada tahap trust versus mistrust. Trust versus mistrust merupakan karakteristik psikososial anak di usia 3 tahun pertama yang ditandai dengan anak yang mulai belajar membentuk kepercayaan. Selama masa ini berlangsung, diperlukan bimbingan orang tua agar anak ditenangkan dan terbentuk secure attachment. Jika pada usia ini tidak terbentuk trust pada anak, nantinya akan terbentuk mistrust, yaitu anak dapat terlalu percaya pada seseorang atau sulit percaya dengan orang lain, yang tentunya juga akan mempengaruhi bagaimana anak akan bersosialisasi ke depannya. Ibu Bapak, saya sarankan agar Adi mulai diajarkan untuk memegang benda dengan baik dan tetap melakukan terapi beberapa kali. Setelah menjalani terapi secara rutin, akhirnya Adi dapat meraih, menangkap, dan memegang benda. Kedua orang tua Adi sangat senang melihat anaknya dapat bermain seperti anak-anak seusianya.